Pergi haji gratis diundang khusus oleh Raja Salman. Tetapi pengalaman spiritual haji hasil maksud menghadapi ujian selama di Mina, setiap kali mau makan hanya melihat tulang. Inilah episode kedua. Kita ikuti kisahnya. Tapi sebelumnya yuk kita baca dahulu, amalkan doa ini supaya kita bisa pergi haji dan umroh. Allahumma rizukna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hazal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Ya Allah, berilah kurniamu untuk mengunjungi rumahmu yang agung dan rasulmu yang mulia di tahun ini dan setiap tahun dengan keadaan sebaik-baiknya. Amin. Kok makanannya itu lagi. Saya nggak mengucap di mulut, tapi saya dalam hati hanya ya makanannya itu lagi gitu, dan bosen gitu, kayak pengennya makanan yang lain gitu. Nah sejak saat itu pas giliran saya udah dekat, udah mau ngambil, itu daging kambing yang utuh di atas piring gede dan nasi itu habis, nggak ada, tinggal tulangnya aja. Terus lauk-lauk lain kayak ayam atau pokoknya lauk-lauk. Assalamualaikum sobat-sobat New Zealand Channel. Sebelum melanjutkan menikmati tayangan khusus kisah-kisah spiritual ibadah haji, mari kita sama-sama berdoa agar kita dimudahkan untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Belum nyangka gitu, belum kepikiran saya nggak boleh kayak gitu. Jadi saya mengambil nasi sama sayuran kayak capcay gitu, terus vegetable salad gitu. Terus saya bawa ke kamar, saya makan di kamar karena kebanyakan orang pada makan di kamar gitu. Saya makan di kamar dan nggak lama teman sekamar saya itu datang dengan piring yang penuh dengan lauk-lauknya. Ada daging, ada udang, ada ayam. Tapi saya nggak ngeliat itu gitu. Saya ngerasa, ya Allah, hamba minta maaf. Mungkin hamba nggak bersyukur, tapi hamba minta maaf, hamba nggak akan kayak gini lagi gitu. Dan saya nggak tahu Pak, agama hukuman itu berlaku di saya selama 5 hari. Selama di Mina saya nggak makan namanya daging-dagingan atau lauk pauk yang hewani gitu. Jadi selama 5 hari itu tiap mau makan makan saya nggak ngelihat daging, nggak ngelihat apa-apa, karena tapi yang ada tulang-tulang aja iya semua. hanya tulang-tulang aja. Jadi saya nggak ngambil karena udah habis, nggak ada dagingnya. Jadi saya tuh sampai ditanya sama temen, kamu sekarang vegetarian, kamu vegan, kamu nggak makan daging. Saya tuh pengen nanya, kamu tuh ngambil di line antrian yang mana gitu, karena saya nggak ngelihat dimanapun kayak gitu. Saya mau nanya itu tapi saya takutnya tuh karena mereka ngejudge atau gimana kayak gitu, atau ada di sana. Saya nggak mau nanya itu. Saya hanya bilang mungkin ini teguran, karena saat itu juga Allah menegur orang-orang yang nggak bersyukur saat itu. Jadi di meja itu yang kelihatan tuh hanya tulang-tulang ayam, hanya tulang nasi, kambing, tulang dan sayuran semua lengkap. Tapi kan kayak, karena ketika saya melihat yang saya bosenin itu ya itu daging. Oh, Masya Allah. Jadi apa ya, agak saya awalnya nggak mau percaya hal-hal yang kayak gitu. Orang-orang ngomongin nanti gini-gini, akhirnya kejadian di saya. Dan saya tetap berpositif thinking kalau Allah mau menjaga saya dari kolesterol atau dari nanti ya gitu, kolesterol, darah tinggi atau apa gitu karena makan daging terus setiap hari. Saya tetap positif thinking kayak gitu. Ya Allah, terima kasih. Mungkin saya memang harus lebih sehat dengan makan sayuran, banyak minum air, tidak makan daging-dagingan. Saya hanya itu. Dan jika rasa tidak bersyukur saya ini menjadi satu peringatan yang besar buat saya, tolong ampuni saya ya Allah. Saya gak akan lagi. Tapi saya berdoa itu setiap hari, Allah tidak mengabulkan saat itu juga.
Tapi setelah keluar dari Mina, setelah ke Mekah, sebelum kita ke Madinah, semuanya udah normal lagi. Jadi itulah tadi saya tuh ngerasa haji itu poinnya adalah wukuf di Arafah, Mina, dan seterusnya kayak gitu. Jadi itulah daerah-daerah yang menurut saya lokasi yang wukuf di Arafah itu kan tujuannya kita tuh kesana cuman berdoa aja ya. Jadi kayak itu tuh lokasi yang benar-benar tujuannya kamu tuh hanya untuk berdoa, tidak boleh ada rasa apa-apa kayak gitu. Jadi kan kita kayak di karantina gitu, kita nggak bisa kesana, nggak bisa jalan-jalan kayak di Mekah. Saya bisa jalan-jalan, saya bisa ke restoran, saya bisa lihat-lihat orang Indonesia yang lagi jualan atau apa. Tapi di Mina sama sekali enggak. Itu teguran yang menurut saya happen, dan langsung saat itu gitu. Jangan sampai ada prasangka kurang bersyukur atau hati yang gak bagus. Itu jangan kali-kali dilakukan oleh pada saat ibadah haji oleh siapapun itu gitu. Itu Pak, itu yang pertama. Ada lagi kejadian kedua, sebenarnya kejadian pertama itu di Mekah. Kejadian pertama itu di Mekah karena waktu kita nyampe hari pertama, hari keduanya itu kita mau ke Masjidil Haram rame-rame gitu semuanya. Dan saya ngelihat ada jamaah mungkin dari Aljazair ya, karena saya dengar percakapan mereka ada bahasa Arabnya, ada bahasa Prancisnya. Jadi saya mikirnya sepertinya dia dari Aljazair gitu. Saya nggak suka sama orang itu. Jadi dia tuh udah pakai baju ihram, dia ngerokok, dia ketawa kenceng hahi di saat kita semuanya ada yang zikir. Dan ini panitia dari pemerintah Saudi pun gak ada yang berisik atau apa, mereka sangat menghormati kita gitu. Sedangkan mereka itu sama kayak kita, undangan juga, tapi gak suka aja gitu sama cara dia ngerokok terus hahi ketawa, jadi kayak pusat perhatian gitu. Ketika dia ketawa kenceng, otomatis kita ngelihat semua dia, dan pas kita ngeliat mereka lagi ngerokok gitu. Itu saya nggak suka sama satu orang itu yang suaranya paling kenceng dan paling gimana gitu. Pokoknya saya ketujuh ke satu orang itu sampai haji selesai. Selama 2 minggu di Madinah saya selalu ketemu sama orang itu Pak. Mau lagi ngantri mandi, mau lagi ngantri makan, mau ke warung, mau ke restoran, itu dia ada terus. Mau di Ka'bah, di Haramain, ketemu dia terus. Sampai di bandara Madinah ketemu dia terus. Orang itu satu hotel dengan Pak Haji Satu Azhar. hotel. Dan pas di Mina, saya nggak tahu dia kamarnya di mana pas, tapi ketemu terus. Dan dalam hati tuh ini orang lagi gitu. Dimana lagi lihat-lihat souvenir, ada lagi tuh orang, saya nggak tahu itu malaikat atau apa. Pokoknya ketika kamu nggak suka sama orang, ya udah gitu, kayak rasa keselnya itu ditunjukin sampai akhir kalinya kamu nggak akan pernah ketemu orang itu lagi gitu. Jadi ya udah, jadi kayak oke, nggak boleh kesel sama orang, nggak boleh benci sama orang, semua harus diperlakuin sama kayak gitu, nggak boleh itu. Jadi 2 kejadian itu yang menurut saya aneh sih Pak, tapi ya ini nyata gitu. Masya Allah, 2 kejadian yang sangat luar biasa ya. Jadi kita jadi introspeksi ya. Iya bener. Jadi nggak boleh mau ya, kalau misalkan lagi nggak dalam prosesi ibadah ya terserah lah gini. Ini orang gimana sih gini, is okay. Tapi di sana benar-benar jaga mata, telinga, hati, tangan, pikiran, itu benar-benar minta deh sama Allah untuk menutup semua dari hal-hal yang Allah tidak suka, Allah tidak ridhoi gitu. Allah pasti akan mengabulkan. Dan itu pas di bus saya satu kurang, saya nggak minta untuk ditutup hati saya gitu. Sampai kejadian yang saya nggak makan protein hewani, semua saya makan protein nabati. Masya Allah, dibalik
servis pelayanan yang sangat luar biasa dari kerajaan Saudi Arabia buat Pak Haji Hasil, tapi ternyata harus juga mengalami hal seperti itu Iya, ya. iya. Padahal saya cuma mintanya apa Pak? Saya cuma mintanya mau makan Indomie. Dan ketika saya pengen makan itu, saya ngeliat di gudang dapur di Mina itu banyak banget box-box Indomie. Box-box Indomie yang dalam hati bisa makan Indomie gitu. Setelah saya kemarin ngebatin bosen makan daging, tapi ternyata Pak, Indomie itu juga bukan milik saya. Itu hanya untuk di tenda perempuan. Pas saya tanya, Jadi keinginan untuk makan Indomie itu pupus. Masya Allah. Iya itu karena kamar kita nih, kamar New Zealand, yang jamaah haji New Zealand itu deket banget sama gudang dapur. Jadi kita tahu tuh bakal makan apa, bakal minum apa nantinya yang disediain, kita tahu karena pas banget depan pintu kamar, tapi nggak depannya banget, jadi kayak sebelah kanannya itu box Indomie banyak banget Pak, banyak banget. Dan di situ saya happy. Pas mau makan, jadwal makan berikutnya saya lupa entah siang atau malam, kalau nggak salah sih siang ya, itu nggak ada Indomie. Malam pun nggak ada. Pas saya tanya sama petugas cateringnya, ada Indomie? Saya bilang gitu. Oh, Indomie hanya untuk di hurma katanya, di Fikhaimah hurma, di tenda perempuan. Oh oke. Jadi back to protein nabati. Jadi memang itu sepertinya teguran dari Allah bahwa kita harus selalu bersyukur gitu dengan apa yang udah diterima bersyukur, ya. Tapi Allah tuh kayak oke, lu maunya apa? Gue tahu lu mau Indomie gitu ya, mungkin saya tahu kamu Indomie. Akhirnya diliatin lah box-box Indomie banyak banget, tapi bukan buat kita. Itu. Masya Allah. Dan setelah kejadian itu, tapi selanjutnya gimana? Lancar semuanya? Ya semuanya lancar alhamdulillah Pak. Jadi setelah kita di Mina, setelah lempar jumroh segala macam, nah itu tuh pokoknya 8 Zulhijjah, disitulah ibadah kekuatan fisik kita diuji di situ. Jadi buat apa di minggu pertama atau di pas baru datang itu ibadah banyak banget, tapi di tanggal 8-nya drop. Jangan sampai kayak gitu. Jadi karena saya mikir gitu, oke, the real ibadah haji itu adalah tanggal 8. Jadi saya harus siapin fisik, saya harus siapin tenaga untuk itu, karena saya tahu walaupun saya belum pernah umroh dan belum haji, belum pernah umroh, tapi saya mikirnya pasti itu berat sekali karena seluruh dunia ngumpul di satu tempat. Kalau di Mekah kan mencar, tapi ketika sudah di Arafah, di Mina, kalian kumpul, kita tuh kumpul semua di situ. Jadi saya mikirnya di situ. Alhamdulillah pikiran saya tuh udah jauh ke sana gitu. Saya harus kuat, saya harus sehat pas di Arafah sampai selesai. Jadi alhamdulillah saya dikasih kekuatan. Hanya satu aja sentilan Allah yang saya kurang bersyukur itu, dan sampai pulang semuanya lancar. Nah, jumroh juga saya karena ngelihat jadi pas keluar tenda itu udah banyak banget orang jalan menuju ke sana mau lempar jumroh. Saya mikirnya, saya gimana ya nanti ngelempar, bisa nggak ya kenain pilarnya gitu, karena syekhnya bilang gitu kan, kalian jauhi dari kerumunan banyak orang. Kalau misalkan kita udah berpikir, ya Allah berilah satu tempat yang saya bisa benar-benar menuju titik poin di mana yang seharusnya saya lakukan gitu atau disyariatkan. Karena saya kayak gitu sepanjang jalan, saya mempusatkan mindset saya kayak gitu, dan nggak pernah saya ngelempar batunya dari arah kejauhan, saya nggak pernah. Saya selalu depan mata saya langsung pilar itu. Alhamdulillah. Salah, itu benar-benar sangat diistimewakan ya. ya. Jadi kayak saya datang, mereka bubar gitu. Jadi gampang banget. Saya janjian sama temen SMA kan, ngasih tahu di grup SMA tuh siapa yang haji ketemuan akhirnya gitu. Itu saya nggak ketemu sama teman karena banyak banget orang. Jadi emang nggak tahu jadi saya udah fotoin posisi gue di sini, posisi gue di sini, kata dia gitu. Tapi kita nggak ketemu.
bayangin ya, itu sih kayak bener-bener nyari jarum di jerami pak. Tapi kalau misalnya memang Allah ridho untuk saya bisa ketemu teman, pasti akan ketemu. Cuma saat itu ya selama 3 hari lempar jumroh saya nggak pernah ketemu sama teman. Masya Allah. Mungkin kayak udah ibadah aja gitu, ngapain ketemu karena mereka juga jauh kan, tinggalnya kita nggak mana, karena di Mina tenda yang untuk undangan jamaah, undangan dari Raja Salman ini dia beda sama jamaah lain gitu. Jadi kita tuh mau keluar dari area kita itu banyak banget polisi, kita nggak boleh. Polisi itu hanya tahu dari lanyard, dari gantungan dan ID khusus yang undangan Raja Salman tuh khusus, jadi mereka tahu gitu. Kita mau ke sana kita nggak boleh. Jadi kayak oke, di karantina banget gitu. Saya bilang teman saya, gue nggak bisa keluar, lu di mana? Saya Sherlock, teman saya bilang jauh banget, gue 48 menit ke tenda lu gitu. Dan saya nggak tahu, oh gitu, ya nggak tahu gue di sini, dan gue udah coba mau keluar area sini nggak boleh, gue bilang gitu. Ya udah nanti kita janjian lempar jumroh, ya kata dia gitu. Oke, tapi nggak ketemu. Tapi ke tempat lempar jumroh nggak terlalu jauh dari tempat Jalan karantina di setengah mana? jam. Setengah Itu jam ya. saya dari tenda ke tempat jumroh itu setengah jam, teman saya 1,5 jam. Masya Allah. Jadi kayak gimana ya, saya jalan setengah jam aja pak udah berat banget, saya nangis. Itu ya Allah, ini berat banget buat saya gitu. Padahal udah spesial banget itu, lokasinya deket ya. Makanya saya kayak, ini buat saya tuh berat banget ya Allah, buat saya yang mungkin saya orangnya petakinnya kesana kesini, hiking kesana sini, nggak pernah ngerasa capek. Tapi di sana saya kok jauh banget gitu, tapi kuat, alhamdulillahnya kuat gitu. Jadi ya udah, saya mikirnya lu setengah jam aja ngeluh gitu, temen lu sendiri tuh 1,5 jam jalan, 1 jam panas banget, panas pakai banget, mereka fine aja gitu. Ya mungkin ngeluh juga, tapi kita lihat kondisi aja gitu, jangan pernah nggak bersyukur lagi gitu. Masya Allah. Harus bersyukur, kamu tuh cuma setengah jam dibanding orang lain. Selain jaraknya dekat juga mungkin tempatnya juga mewah banget di dalamnya ya, tempat karantinanya. Banget Pak Agam, saya juga nggak nyangka itu tenda tapi didesain kayak hotel. Jadi ada apa, tempat tidur khusus Tempat disediakan. tidur pakai AC Pak, alhamdulillah. Saya lihat berita-berita itu jemaah haji yang di Bogor yang isinya ratusan orang tapi tendanya nggak memadai, sampai tidurnya di luar apa segala macam. Itu saya kayak ya Allah gimana gitu. Terus dari awal saya dikasih fasilitas yang luar biasa banget buat kita nih jamaah haji undangan itu tuh, saya sampai mikir ya Allah jangan jadikan fasilitas kemewahan ini menjadi penghalang hamba untuk masuk surga atau termasuk orang-orang yang kau ridhoi gitu. Saya nggak, karena ini bukan kemauan saya, karena ini yang saya dapatkan, dan saya yakin ini pun udah engkau atur ya Allah, udah engkau atur sedemikian rupa, sedemikian bagus, sedemikian enak buat saya. Jadi saya nggak mau hal-hal kayak gini menjadi saya ujub, saya takabur, saya sombong. Saya nggak mau, saya cuma bilang jangan jadikan ini penghalang untuk ibadah-ibadah saya, engkau terima. Jadi makanan juga mewah, tapi selama di sana juga jadi vegetarian ya. Benar. Masya Allah. Alhamdulillah, pengalaman sudah yang sangat menarik sekali Pak Jasil. Kemudian gimana setelah kembali ke New Zealand? Rasanya itu kalau dirupiahkan itu bisa di atas 500 jutaan sebelum biaya ya. Iya mungkin Pak, karena saya taunya yang di Indo yang Furoda itu ada yang sampai hampir 700 juta Pak. Itu ya ampun, duit segitu. Kalau misalkan
udah ngabisin duit segitu ratusan juta, terus bilang hajinya kurang mantap, terus mau haji lagi tahun depan. Hello, itu duit 700 juta mendingan buat, oh ya ada satu Pak, jadi kita selama di sana selalu ada syekh yang mufti atau yang terkenal banget di sana kayak gitu. Jadi dia siap kita sholat 5 waktu, kita dapat tausiah dari beliau ini. Dan ada satu hal yang mengganjal di saya, kayak saya mau nanya ke syekh itu, kenapa sih orang mau haji berkali-kali gitu? Apakah ada syariatnya, apakah ada ketentuannya, apakah Allah nyuruh berkali-kali gitu, terus Nabi pernah melakukan berapa kali kayak gitu. Karena ibadah haji itu yang saya tahu adalah bukan ibadahnya Nabi Muhammad, tapi itu kita mengingat peristiwa Nabi Ibrahim dan Siti Hajar istrinya dan Nabi Ismail kayak gitu. Itu adalah karena Nabi Ibrahim kan sebelum Nabi Muhammad, jadi Nabi Muhammad memang setelah menerima wahyu Al-Quran ada di situ kan haji segala macam. Sampai mana ya Pak? Kemudian Syekh itu tadi sempat pertanyaan itu disampaikan ke Syekh itu. Jadi saya mau nanya, kenapa sih orang mau haji berapa kali gitu? Akhirnya sebelum saya nanya, akhirnya udah ada yang nanya Ustaz. Masya Allah. Ada yang nanya ke Syekh itu, terus Syekhnya bilang haji itu cuman sekali dan Nabi pun melakukannya hanya sekali, dan umroh itu cuman 4 kali. Ya Nabi melakukan umroh sama haji itu yang gak berkali-kali. Kalaupun Nabi oleh Allah diperintahkan untuk haji berkali-kali, pasti akan berkali-kali. Umroh diperintahkan untuk berkali-kali, pasti akan berkali-kali. Tapi tidak kayak gitu syariatnya gitu, hanya satu. Dan syekhnya bilang, daripada kamu, karena haji itu membutuhkan biaya yang banyak, khususnya buat yang dari luar Arab Saudi ya, mendingan uangnya buat memperbaiki musola, memperbaiki masjid. Itu jawaban syekhnya. Menurut saya itu tuh sangat masuk akal. Jadi bukan yang mendingan buat ngasih makan fakir miskin, mendingan saya menunggu jawaban itu, ternyata jawabannya salah. Jawabannya untuk perbaikan masjid, untuk memperluas masjid, untuk memperbanyak masjid itu. Jadi bisa memberi manfaat kepada yang lain perut, ya gitu, bukan untuk perut orang gitu. Jadi masih banyak masjid-masjid yang rusak, bangun, benerin pakai uang itu. Kamu haji sekali itu udah cukup katanya. Kalau kamu benar-benar niat dan melakukan hal ibadah step by step semuanya itu udah cukup, nggak perlu berulang-ulang. Kalau mau misalkan dikasih rezeki lagi, itu adalah rezeki untuk bangun masjid atau apa, memperbaiki gitu. Itu jawaban. Dan itu saya udah nggak akan pernah ada lagi pertanyaan apa sih orang mau haji 2 kali 3 kali gitu, dan jawabannya itu. Jadi ketika saya kalau misalkan dengar dan tahu ada orang mau haji lagi, saya akan bilang kayak gitu, mendingan uangnya buat perbaikin musola atau bikin musola, bikin masjid kayak gitu. Masya Allah Pak Haji Aisyul, terima kasih banyak sharingnya. Sebelum kita tutup ini episode haji ini sangat terharu sampai saya juga ingin nangis dengarnya. Gimana? Ya Allah, nggak mau habis nih. Saya itu kan orangnya susah nangis, susah banget untuk nangis, karena saya mungkin terdidik karena saya kelas 5 SD udah ditinggalkan bapak gitu, dan hanya ibu saya sendiri, dan saya paling kecil di keluarga. Jadi ibu saya tuh nggak mau saya tuh jadi orang yang cengeng gitu, yang tidak ada sosok bapak kayak gitu. Jadi apa-apa kalau misalkan saya jatuh terus saya nangis, ibu saya akan marah banget gitu. Yang pengen kamu jatuh tuh siapa? Kamu sendiri kan gitu. Jadi saya terdidik waktu itu, sakit-sakitnya, sejatuh-jatuhnya, akhirnya menguatkan saya tidak nangis. Saya cuman, oh ini emang saya yang lakuin, saya salah kayak gitu. Tapi setelah saya haji, setelah saya dapat undangan itu, saya jadi gampang nangis. Jadi berubah karakternya ya? Iya. Jadi lebih lembut hatinya. Balance sih Pak. Jadi kayak
kuatnya ada, sedihnya jadi ada juga gitu. Allah. Pak Haji Hasil, sebelum kita tutup nih, boleh tahu nggak terakhir, kenapa kira-kira apa yang bisa membuat Pak Haji Hasil ini terpilih diundang oleh Raja Saudi, juga teman-teman yang lain yang dari New Zealand dan seluruh Indonesia, dari seluruh dunia Ya. ya? Jadi setelah saya ngobrol banyak sama jamaah-jamaah haji dari negara lain yang mendapatkan program yang sama, itu tuh mereka itu adalah kayak guru-guru agama, pengurus-pengurus masjid di negaranya, mualaf, kemudian para pekerja di instansi-instansi Islam kayak gitu. Itu kalau di negara-negara lain. Nah, kalau misalnya dari New Zealand yang saya lihat itu ada Brother Asad, itu beliau aktif di Masjid Lawarhat. Terus ada Brother Aiman, dia orang Syria tapi kerja di kedutaan Kuwait. Itu kita kan kalau kantor itu sholatnya pasti bareng kedutaan Kuwait, kedutaan Egypt. Jadi itu udah kayak satu keluarga gitu loh. Dan Brother Aiman ini memang orang yang khotib Jumat, muadzin Jumat, bacaan Qurannya bagus. Ya itu sih pandangan saya ya. Jadi padubes atau orang kantor melihatnya beliau ini ya udah mungkin dipilih gitu. Terus kalau saya nggak tahu, tapi saya pernah waktu saya baru pindah dari KBRI ke Kedutaan Arab Saudi itu, saya udah dibilang kamu nanti akan dapat privilege, insya Allah bisa ke Saudi Arabia. Tapi nggak dibilang for holiday atau umroh atau haji, jadi cuman kamu akan dapat privilege ke sana gratis, cuman itu aja. Jadi dan saya nggak pernah nanyain itu gitu, katanya saya mau dapat ini, saya nggak pernah nanyain itu gitu, karena kerja aja kayak gitu yang ada di pikiran saya. Terus ya itu tadi ada mualaf, jadi bisa juga dapat undangan itu. Terus ya itu pimpinan masjid gitu, jadi kayak ya ibarat kata ada yang pengelola masjid gitu. Ada juga dari Fians juga Pak. Dan kalau saya terpilih itu mungkin karena satu, saya single, dua, saya belum pernah haji, tiga, mungkin kinerja saya gitu Pak selama bekerja di situ gitu. Karena saya dibilang you are generous to people here, itu yang saya ingat dari Pak Dubes gitu. Kamu bantu semua orang di sini yang kamu tahu gitu gimana mereka susahnya beradaptasi dari Saudi ke sini, belum lagi masalah komunikasi bahasa. Kamu bantu mereka dan mereka semua laporan ke saya dan mereka semua puas dengan yang kamu lakuin buat mereka gitu. Mereka cerita semuanya, you are generous to people itu. Ya mungkin itu Pak poin plusnya. Kenapa saya bisa. Memang kalau untuk pergi haji itu ada undangan dari Allah ya. Apapun alasannya, Allah punya alasan khusus Ya. untuk mengundang orang-orang yang disayanginya untuk datang ke rumahnya ya. Pak Haji Hasil, terima kasih banyak. Semoga menjadi haji mabrur. Ada kata-kata penutup sebelum kita tutup? Kata-kata penutup adalah apa ya? Pokoknya pesan saya sih, jangan jadikan kisah saya ini, pengalaman saya ini sebagai acuan gitu, karena orang akan mengalaminya pasti nanti beda-beda gitu. Cuma satu aja, do what you have to do, lakuin apa yang harus kamu lakuin, itu aja, nggak usah macem-macem gitu. Selama itu baik, kamu harus lakuin gitu. Dan be generous to people. Alhamdulillah, semoga kiranya sharing dari Pak Haji Hasil ini membawa manfaat, dapat bermanfaat buat semua yang menonton dan mendengarnya, dan dapat memetik hikmah-hikmahnya yang baik ya. Amin. Dari perjalanan ibadah haji dan perjalanan spiritual Pak Haji Hasil. Dari New Zealand Channel kami mengucapkan terima kasih banyak Pak Haji Hasil. Sama-sama Pak Agam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Agam Jaya New Zealand Channel melaporkan.